Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 di sini untuk memenuhi proyek UAS mata kuliah Operational Research, yaitu observasi yang berjudul Optimalisasi Penjadwalan dan Penugasan Petugas Layanan di Taman Ria Lanut Iswahyudi menggunakan metode penugasan dan per CPM. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfian Rasya Fadila dengan NIM akhir 080. Perkenalkan, saya Salvira Gita Prabuwadi dengan NIM akhir 113. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri Aturia dengan NIM terakhir 028. Perkenalkan, nama saya Rani Sarahmawati dengan NIM terakhir 151. Perkenalkan, nama saya Nabila Puspitasari dengan NIM terakhir 081. Perkenalkan, nama saya Nanda Bagus Pandika Wicaksana dengan NIM akhir 191. Taman Ria Lanut Iswahyudi. Masalah yang ingin dioptimasi adalah penjadwalan dan penugasan petugas layanan yang belum tepat, sehingga menimbulkan antrean panjang, beban kerja tidak merata, dan pelayanan yang kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan penugasan petugas dan penjadwalan aktivitas operasional yang optimal agar waktu kerja, biaya operasional, dan durasi pelayanan dapat diminimalkan serta kualitas layanan meningkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nanda Bagus Pandika Wicaksana. Pada bagian ini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai objek wisata yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Objek wisata yang dikaji dalam penelitian ini adalah Taman Ria Lanut Iswahyudi yang merupakan salah satu destinasi wisata di Kabupaten Magetan. Taman ini menyediakan berbagai wahana permainan, area rekreasi keluarga, serta fasilitas pendukung lainnya. Dalam kegiatan ini, operasionalnya, Taman Ria melibatkan sejumlah petugas dalam tugas dan alur kerja yang saling berkaitan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan waktu dan pembagian tugas yang optimal agar seluruh aktivitas pelayanan dapat berjalan efektif. Atas dasar tersebut, penelitian ini menggunakan metode CPM dan PERT dan mengoptimalkan alur kegiatan operasional yang ada di Taman Ria Lanut Iswahyudi. Dan selanjutnya itu Bab 2, landasan teori. Yang pertama ada manajemen operasi dalam organisasi jasa. Menurut Kotler dan Keller, manajemen operasi dalam organisasi jasa berfokus pada perancangan dan pengelolaan proses layanan agar mampu memberikan nilai terbaik kepada pelanggan secara efisien dan konsisten. Operasi jasa sangat dipengaruhi oleh pengelolaan sumber daya manusia karena layanan bersifat tidak berwujud dan diproduksi serta dikonsumsi secara bersamaan, sehingga penjadwalan dan penugasan tenaga kerja menjadi faktor krusial dalam keberhasilan pelayanan. Yang kedua, ada pengelolaan sumber daya manusia dalam pelayanan jasa. Kotler dan Keller menjelaskan bahwa karyawan merupakan bagian utama dari sistem penyampaian jasa atau service delivery system. Kinerja layanan sangat dipengaruhi oleh bagaimana organisasi menugaskan, menjadwalkan, dan juga mengordinasikan karyawan pada waktu dan tempat yang tepat. Ketidaktepatan penugasan dapat menyebabkan penurunan kualitas layanan dan ketidakpuasan pelanggan. Yang ketiga ada kualitas pelayanan dan efisiensi operasional. Kotler dan Keller menyatakan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya ditentukan oleh hasil layanan tapi juga oleh proses penyampaian layanan tersebut. Efisiensi operasional seperti waktu tunggu pelanggan dan kelancaran proses layanan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas jasa. Oleh karena itu, pengelolaan waktu dan aktivitas operasional perlu dirancang secara sistematis agar pengalaman pelanggan tetap positif. Kemudian yang keempat ada keterkaitan dengan operational riset. Konsep manajemen operasi jasa menurut Kotler dan Keller dapat diintegrasikan dengan pendekatan kuantitatif melalui operational riset untuk membantu pengambilan keputusan yang lebih objektif. Teknik penugasan dan penjadwalan seperti metode assignment dan PERT atau CPM dapat digunakan untuk mendukung efisiensi proses layanan sebagaimana ditekankan dalam manajemen pemasaran jasa. Optimalisasi penugasan di Taman Ria Lanut Iswahyudi bertujuan meningkatkan efisiensi kerja petugas. Yuk simak tutorial berikut untuk memahami penerapan metode penugasan. Nah, berikut data waktu pelayanan antara 8 petugas dengan 8 layanan. Langkah pertama adalah mengurangkan setiap baris dengan nilai terkecil pada baris tersebut. Misal, pada baris pertama nilai terkecilnya adalah 10, maka 12 dikurangi 10, 15 dikurangi 10, dan seterusnya sampai dengan baris ke-8. Sehingga diperoleh hasil sebagai berikut.
Selanjutnya, langkah kedua ini tuh sebenarnya hampir mirip sama langkah pertama. Bedanya, ini mengurangkan setiap kolomnya dengan nilai terkecil pada kolom tersebut, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Selanjutnya, kita cari mana sih kolom atau baris yang ada angka nolnya untuk kita tarik garis atau mencoret secara vertikal maupun horizontal. Untuk perhitungan ini, semua baris maupun kolom masing-masing sudah ada angka nolnya, sehingga semua baris bisa kita coret karena ada angka nolnya. Langkah selanjutnya yaitu penentuan penugasan optimal dengan cara memilih nol yang tidak saling bertabrakan pada baris dan kolom yang sama. Dengan metode penugasan di atas, diperoleh penugasan petugas yang meminimalkan total waktu pelayanan yaitu 97 menit. Hasil ini menunjukkan bahwa metode Hungarian efektif digunakan untuk membantu pengambilan keputusan penugasan petugas di Taman Ria Lanut Iswahyudi secara objektif dan efisien. Selanjutnya yaitu ada metode penyelesaian dengan model CPM atau PERT. Berikut simak langkah pengerjaannya. Langkah pertama yaitu penentuan data aktivitas proyek. Lalu, proyek yang dianalisis adalah persiapan operasional Taman Ria Lanut Iswahyudi. Aktivitas proyek ditetapkan berdasarkan alur kerja operasional yang umum diterapkan dan disajikan pada tabel berikut. Kegiatan A yaitu perencanaan operasional dengan durasi waktu 2 hari tanpa pendahulu. Kegiatan B, pengadaan fasilitas dengan durasi 4 hari, pendahulunya A. Kegiatan C, rekrutmen petugas dengan durasi 3 hari, pendahulunya kegiatan A. Kegiatan D, pelatihan petugas dengan durasi waktu 4 hari, pendahulunya kegiatan C. Kegiatan E, penataan wahana dengan durasi 5 hari, pendahulunya kegiatan B. Kegiatan F, uji coba operasional dengan durasi waktu 3 hari, dan pendahulu kegiatan D dan E. Kegiatan G, pembukaan operasional dengan durasi 1 hari, lalu pendahulunya itu kegiatan F. Lalu langkah kedua yaitu penyusunan jaringan kerja. Jaringan kerja disusun berdasarkan hubungan ketergantungan antar aktivitas untuk menunjukkan urutan pengerjaan proyek. Nah, secara skematis ditunjukkan pada tabel tersebut. Artinya, kegiatan A harus selesai sebelum kegiatan B dan C dimulai. Lalu, kegiatan C harus selesai sebelum kegiatan D. Dan kegiatan B harus selesai sebelum E. Lalu, kegiatan D dan E harus selesai sebelum kegiatan F. Dan yang terakhir, kegiatan F harus selesai sebelum kegiatan G. Langkah ketiga yaitu perhitungan forward pass. Pada tahap forward pass, kami menghitung waktu mulai paling awal atau early start (ES) dan waktu selesai paling awal atau early finish (EF). Perhitungan ini dilakukan menggunakan rumus Excel untuk mengetahui waktu tercepat penyelesaian setiap kegiatan. Selanjutnya langkah keempat yaitu perhitungan backward pass. Nah, backward pass ini untuk menentukan waktu mulai paling lambat atau latest start (LS) dan waktu selesai paling lambat atau latest finish (LF). Tahap ini bertujuan mengetahui batas keterlambatan kegiatan tanpa memengaruhi waktu penyelesaian proyek. Langkah yang kelima atau langkah yang terakhir yaitu perhitungan slack dan penentuan jalur kritis. Slack merupakan waktu kelonggaran suatu kegiatan yang diperoleh dari selisih antara waktu mulai paling lambat dan waktu mulai paling awal. Kegiatan yang memiliki nilai slack 0 membentuk jalur kritis, yaitu rangkaian kegiatan yang harus diawasi secara ketat karena keterlambatan pada jalur ini akan langsung menyebabkan keterlambatan penyelesaian sebuah proyek. Rekomendasi yang pertama bagi pengelola wisata. Pengelola Taman Ria Lanut Iswahyudi disarankan menerapkan hasil analis metode ASIP pengharian sebagai dasar pembagian tugas petugas layanan agar beban kerja lebih merata dan waktu pelayanan lebih efisien. Selain itu, hasil analis per CPM dapat dimanfaatkan dalam perencanaan dan pengendalian operasional dengan memfokuskan perhatian pada aktivitas yang berada di jalur kritis, sehingga keterlambatan operasional dapat meminimalkan dan kualitas pelayanan kepada pengunjung dapat ditingkatkan. Yang kedua, bagi pelaku usaha wisata. Pelaku usaha wisata yang terlibat dalam aktivitas operasional di kawasan Taman Ria Lanut Iswahyudi, seperti pengelola wahana dan fasilitas pendukung, disarankan menerapkan prinsip penjadwalan dan penugasan kerja yang terstruktur. Pendekatan berbasis riset operasi dapat membantu pelaku usaha mengatur tenaga kerja, mengurangi waktu tunggu pengunjung, serta meningkatkan efisiensi proses layanan, terutama pada periode dengan tingkat kunjungan yang tinggi. Yang ketiga, ada bagi pelaku UMKM. Pelaku UMKM yang beroperasi di area wisata disarankan memanfaatkan konsep penjadwalan dan pengelolaan waktu operasional secara lebih sistematis. Misalnya, dalam pengaturan jam buka, pembagian tugas karyawan, dan pengelolaan antrean pelanggan. Dengan penerapan manajemen operasional yang lebih baik, UMKM dapat meningkatkan kelancaran pelayanan, kepuasan pelanggan, serta potensi peningkatan pendapatan.